Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah sujui jo simpuah sabare bungka nan piawai naracoloreh main daun. Indak basisiah jo basiba, indak bayenggo jo babate. Kok kete indak basabui namo, kok gadang indak bayembo gala. Wujudnya sambah nan terserak kepada penonton kasadonyo. Pai baburu mendape ruso dijual ke pasar baso. Batamu balik kita dun sana kasadonyo di Minang Mustika Jaya Channel. Semoga dun sana Minang Mustika Jaya Channel selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini akan kita coba membahas yang berhubungan jo falsafah Minang. Adek basandi Sara basandi Kitabullah. Adek basandi Sara basandi Kitabullah. Adek babuhe senta, Sara babuhe mati. Dalam hal ko kita akan membahas soal perkawinan di Minangkabau. Ado yang menjadi persoalan sampai hari ko, adonyo larangan kawin atau nikah badun sana. Sementara dalam agama Islam, nikah dengan sepupu saja halal dan dibolehkan. Apa itu sepupu? Seperti pulang kabako yang juga adalah lazim di kampung kita. Namun ternyata menikah jo anak apa etek kita atau anak padang kita juga halal dan dibolehkan oleh agama. Apa etek itu ya adik ayah, apa adang tu kok kakak ayah. Yang selama ko mungkin tidak pernah terjadi atau mungkin jarang terjadi di kita. Kalau pulang kabako mungkin banyak. Namun ternyata kedua kondisi itu dibolehkan oleh agama Islam. Sementara kawin badun sanak saja yang melanggar mendapat hukuman seperti pengucilan atau indak boleh pulang kampung, artinya mungkin hukuman secara sosial. Ditambah lagi kalau tidak salah ada semacam uang atau uang tebusan atau uang istilah itu uang seperti mendabiah kabau. Pokoknya sifatnya hukuman. Apakah dalam hal ko kita tidak melanggar agama atau syarak yang menjadi dalam falsafah kita yang mengatakan bahasa adek basandi syarak? Artinya apakah adek basandi syarak itu bukan berarti apa yang dikatakan syarak itu yang diikuti adek? Mari kita diskusikan hal-hal ko di kolom komentar dan sana kasodonyo. Dalam video kali ini, ambo akan coba memutarkan beberapa video dari berbagai macam ustadz yang menjelaskan tentang pernikahan sepupu dalam hukum agama. Bagi dun sana yang tahu apa penyebabnya di ranah Minang tidak terjadi atau menjadi larangan, alasan-alasannya, mari kita saling berbagi informasi. Dan sana bisa bantu di kolom komentar. Baiklah, di sana kita dengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz yang menjawab pertanyaan-pertanyaan jamaahnya tentang pernikahan atau perkawinan sepupu, yaitu seperti yang mau sampaikan tadi, menikah dengan anak apa etek, menikah dengan anak pak adang atau anak dari kakak ayah atau anak dari
adik ayah laki-laki. Mari sama-sama kita dengarkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan perlindungan dan rahmat kepada Anda dan keluarga lebih baik dari apa yang Allah berikan kepada kami, dan kita diberikan pancaran kemuliaannya. Ustaz, sebelumnya saya minta tolong penjelasan tentang menikah dengan sepupu. Apa di dalam Islam diperbolehkan? Kalau memang dibolehkan, saya mohon penjelasannya Ustaz. Karena saya ada berhubungan dengan sepupu. Kebetulan ayah saya dan ayahnya adik kakak. Kenapa kebetulan? Ya, emang adik kakak kan, bukan kebetulan ya. Ya, kebetulan ayah saya dengan ayahnya adik kakak. Ayah saya yang paling tua. Dan kami berdua ingin menikah, tapi terhalang restu orang tua. Karena mereka menikahi sepupu, karena kata mereka menikahi sepupu itu tidak boleh karena masih satu bapak. Kami sudah memberikan penjelasan kepada orang tua, tapi orang tua masih kekeh dengan pendapatnya. Kami hanya ingin halal agar kami terhindar dari maksiat. Kami mohon kepada Ustadz untuk memberikan penjelasan tentang hukum menikahi sepupu. Dan kalau boleh, kami minta tolong divideokan ya Ustadz, agar orang tua kami bisa memahaminya dan memberikan restu kepada kami. Sebelumnya terima kasih banyak ya Ustaz. Syukran, jazakallah. Anda memindahkan beban hidup Anda kepada saya. Tidak apa-apa, ini biasa. Ya, boleh jawab? Yuk kita pakai Quran aja dulu jawabnya. Buka Quran surah ke 33 Al-Ahzab ayat 50. Quran surah 33 ayat 50. Tolong diambilkan kursi satu lagi, biar duduk. Kursi satu lagi, minta kursi. Ada? Kita langsung aja ya, supaya nggak terlalu panjang. Hukum pernikahan dengan sepupu. Ada sepupu, ada keponakan, beda ya. Ya, ini kan kasusnya begini. Ada adik kakak, ya. Kemudian masing-masing punya anak, kan? Anaknya ini saling punya rasa, ya, saling mencintai. Baik ya, masih ingat yang pernah saya sampaikan? Bukan 2 tahun lalu, kemarin malam Jumat, ya, baik ya. Dan rasa ini ingin disalurkan dalam bentuk yang halal untuk pernikahan. Menikahi yang yang dicintai, menikahi yang dicintai itu harapan. Tapi mencintai yang dinikahi itu kewajiban. Jelas? Baik ya? Nah, sekarang ada harapan enggak untuk menikahi yang dicintai itu? Dia punya rasa cinta antara sepupu ini, ya, anak dengan anak, maka boleh enggak hukum nikahnya? Yuk kita lihat di Quran ya, surah ke-33 ayat 50. Ada ayatnya? Dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka baik azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat baik yaminuk mimma afa Allahu alaih. Setelah itu wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika. Terus ya, sampai situ dulu karena sesuai pertanyaan. Baik kan? Wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi ya. Nah, itu nanti diteruskan ayatnya kemudian. Yuk kita lihat. Saya berdiri sebentar untuk menggambarkan dulu ya, sejenak. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keagunganku kata Allah, dihalalkan bagimu untuk menikahi perempuan-perempuan yang kualifikasinya dibenarkan secara agama. Terus ya? Sepanjang engkau siapkan pula ya mahar yang engkau siapkan, kemudian juga dibolehkan dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Jadi dalam pernikahan itu ada yang tidak diperkenankan menikah, ada yang dibolehkan menikah. Nanti yang tidak diperkenankan diantaranya di ayat ke-23 surah keempat itu, surah An-Nisa ayat 23. Ayo yang jomblo fisabilillah tuh dituliskan dulu itu ya.
ada berapa kualifikasi itu. Nanti kalau cari-cari jodoh jangan memaksa pada yang itu. Ya, itu yang tidak boleh. Hurrimat 'alaikum ummahatukum, ibumu nggak boleh, ya kan? Kemudian juga saudarimu nggak boleh, ya kan? Nanti ada kualifikasinya sampai dengan yang ke bawahnya, ya, atau kurang lebih ada 11 yang disebutkan di situ. Itu yang tidak diperkenankan. Nanti ayat 12-nya sebagai tambahan. Jadi yang ayat 23 itu yang disebut dengan mahram. Ayat 24-nya istri orang. Jadi kalau sudah jadi istri orang jangan dipaksa, ya. Paham? Baik, termasuk nanti ada hadis sahih di Al-Bukhari dan Muslim, hati-hati bergaul juga dengan ipar. Ya, karena itu bisa menanamkan panah-panah setan, ya, menghadirkan dalam jiwa itu benih-benih seperti rasa suka. Itu hati-hati, bisa jadi pengantarnya curhat. Ya, lama-lama hilang gitu. Nah, itu yang dipersoalan, ya. Saya tidak ingin lompat terlalu jauh, kita kembalikan. Nah, itu yang dilarang, yang tidak diperkenankan. Yang boleh siapa saja dari jalur kekerabatan. Ya, di An-Nisa ayat 23, ibu nggak boleh, bibi nggak boleh, gitu kan? Bibi, kemudian baik itu dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah. Ya, kemudian saudari nggak boleh, sepersusuan nggak boleh, gitu kan? Menantu nggak boleh, ya. Kemudian nanti ada anak-anak bawaan juga dari istri yang dinikahi, itu nggak boleh. Menyatukan, ya, adik kakak itu nggak boleh. Baik, istri orang itu nggak boleh. Di luar itu yang boleh apa? Ya, di luar itu yang boleh apa? Teruskan. Satu, kalau dari jalur kekerabatan yang paling dekat, anak paman. Baik, ya. Obanati ammika. Anak paman berarti sepupu kan? Ya kan? Baik. Ini saya sebut kakek sajalah. Ya. Kakek punya anak kan? Ya. Ini A, ini B. Ini anaknya laki-laki, ini laki-laki juga. Oke? Sudah. Ini ayah lah ya, untuk memudahkan. Ini bapak. Kan punya anak kan? Berarti jadi ayah. Itu punya anak berarti bapak. A-nya apa? Ayah. B-nya bapak. Jelas? Nah, ini punya anak. Baik, ya. Ini X. Yang ini ya kan? Ini Y. Baik. Yang ini perempuan Y. Yeti misalnya kan? Ya. Ini Safi. Ya. Kalau dia punya anak beberapa, misalnya Safi, Messi, misalnya siapa lagi ke bawah, misal. Ini laki-laki, ini perempuan. Nah, ini sepupuan kan? Ini kan? Ya, halo? Ini dengan ini sepupu ya? Baik. Nah, ini Yeti dengan Safi ada rasa saling mencintai. Ingat, mencintai dengan menyukai itu berbeda. Suka, semua bisa disukai, tapi tidak setiap yang disukai itu harus mencintai. Jelas ya? Baik. Sama dengan begini, tak kenal maka tak bukan ta'aruf. Ya. Karena tidak harus yang dikenali itu disayangi. Anda kenal istri tetangga, apakah harus sayang padanya? Tidak kan? Paham ya? Baik. Jadi kenal itu tidak harus sayang. Halo? Paham? Nah, tapi kita menyukai siapapun harus suka dalam konteks kebaikan. Tapi tidak selalu yang disukai itu harus dicintai. Cinta itu diikat dengan nilai-nilai yang baik. Karena itu bagus pertanyaannya, ingin tahu rambu-rambu agama supaya tidak keluar dari nilai-nilai itu, supaya tidak masuk dalam jerat-jerat setan. Apa hukumnya kemudian kalau ini ingin menikah dengan ini? Ini ada anak paman nih. Ini kan kesini paman kan? Ya kan? Ini ada anak pamannya nih, anak pamannya. Apa hukumnya kalau saya ingin menikah dengan anak paman? Maka dijawablah kemudian di Al-Ahzab tadi, di ayat yang ke-50, wa banati ammika wa banati ammatika, ya, wa banati khalika wa banati khalatika. Am itu paman dari ayah, khal paman dari ibu, ammatun, ya, itu bibi dari ayah.
Jadi ayah misalnya punya saudari perempuan, bibi kan? Ya, baik. Ibu kan punya juga ya, saudari ya. Nah, dari ibu itu disebut dengan khalun dan khalatun, dari ayah disebut ammun dan ammatun. Jelas? Baik. Jadi hukumnya kalau ingin menikah antar sepupu boleh-boleh saja karena ini bukan mahram. Ya. Jelas? Sampai sini boleh. Kalau ditanya apakah boleh menikah antar sepupu, boleh. Sepanjang tidak ada sebab-sebab lain yang mengharamkan itu. Apa sebab-sebab yang lain? Ini hukum asalnya boleh. Tapi nanti ada sebab-sebab lain yang menjadikan terlarang. Misal, ini hukum asal boleh, tapi ternyata ibunya Safi misalnya saat Safi lahir ASINya macet. Maka minta kepada ibunya Yeti untuk bisa di-share ASINya. Ya kan? Halo? Ada yang salah? Huh? Share, like, and comment, ya kan? Baik. Nah, kalau ini kemudian mendapatkan ASI yang sama dari ibunya Yeti, ya, sini ada ibu misalnya. Jadi saudari atau saudara sepersusuan. Dia walaupun sama-sama sepupu tidak menjadikan keduanya boleh menikah karena ada hubungan mahram birradha'ah. Tapi kalau di luar itu aman misalnya, bukan saudara atau saudari sepersusuan dan tidak ada faktor-faktor lain yang menjadikan ini terhambat, maka boleh-boleh saja. Tidak ada masalah di situ. Jelas? Sekalipun ada kebolehan, tapi tetap ditempuh dengan cara yang terhormat. Ya, jadi tidak boleh misalnya kawin lari, capek, sambil lari nikah gitu kan? Tidak, jangan. Tetap sekarang cari cara untuk memahamkan dengan cara yang baik dan bermohon kepada Allah kalau memang diniatkan ibadah, niat ibadah dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, sifatnya nanti akan dibimbing oleh Allah dengan cara yang baik. Ada doanya untuk melembutkan hati orang tua misalnya, ditampakkan nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau ada penolakan dengan karakter, dibalas dulu dengan akhlak. Biasanya akhlak itu melembutkan hati. Ya, Anda misalnya datang kepada ibu, ibu nolak, gak usah yang itulah, cari yang lain misalnya kan. Dan Anda merasa itu baik buat Anda misalnya, taat dulu aja pada ibu, jangan dibantah dulu. Gak usah pakai tapi walaupun meskipun, udah ya, taati saja dulu. Begitu Anda taati baik, lalu tampakkan nilai-nilai kebaikan, doa sampai lembut hatinya. Ya, demikian calon pasangan juga nanti mendoakan juga, memberikan akhlak yang baik. Ketika kelembutan itu ada, maka cara kita kemudian berkomunikasi akan berbeda dan hasilnya tidak sama dengan yang pertama. Paham sampai sini? Baik. Jadi jangan bergantung ya yang bertanya pada video ini untuk dibawa kepada orang tua. Ya. Ini jawaban Ustadz Adi misalnya, tidak ya. Bagi saya tetap hukum aja yang didahulukan. Ini hukumnya boleh, tapi akhlak itu yang diutamakan. Paham sampai sini? Baik. Nah, supaya tidak keliru memahami, kalau kita teruskan itu ada kalimat khalisatan laka min dunil mu'minin. Ada kekhususan untukmu. Teruskan ayatnya deh, teruskan ayatnya. Yang berlaku khusus selain bagi orang-orang beriman yang lain dari kalangan umatmu. Itu yang dimaksudkan itu yang sebelum ayat itu, yaitu setiap perempuan yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi. Itu kekhususan bagi Nabi SAW. Ya, jadi ada sifat yang spesial bagi Nabi ketika berhijrah. Ada di antara sahabat-sahabat mulia beliau itu yang kemudian meninggal dunia, meninggalkan anak-anaknya, ada istri dan keluarganya. Ya, kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi perempuan-perempuan tertentu khusus, jika Nabi meridainya, akhlaknya, kemuliaannya, kebaikannya, support untuk dakwahnya, dan dia datang untuk menyerahkan dirinya untuk dinikahi, boleh-boleh saja, silahkan gitu kan. Atau perempuan-perempuan umum, dalam arti bukan yang telah bersuami ditinggal, meninggal dunia ya, yang masih status single dan sebagainya, yang Nabi ridai kualifikasinya, boleh dinikahi. Sedangkan dalam standarnya kan mesti ada wali kan. Nah, kalau bagi Nabi itu khusus ya, bagi Nabi khusus, tidak berlaku umum. Jadi nanti harus pandai baca-baca ayat. Ada yang khusus untuk Nabi, ada yang umum berlaku untuk umatnya. Di ayat ini ada dua kualifikasi. Ada yang umum sifatnya seperti menikah antar sepupu itu, ada yang khusus sifatnya seperti perempuan yang datang sendirinya untuk minta dinikahi. Jadi nggak boleh misalnya ada ustadz, ada dari akhwat datang, ustadz silahkan nikahi saya ya, misalnya kan tuh.
Walinya mana? Nggak apa-apa, saya jadikan Allah sebagai wali saya. Nah itu nggak boleh. Paham ya? Itu nggak boleh hukumnya. Jelas? Nah itu diantara yang ditemukan. Karena ini ada kisah kenapa ayat ini turun. Salah satunya kisah Sayyidah Maimunah Al-Ansariyah. Ya, ada kisah menyebutkan demikian. Ada kisah menyatakan Zainab Al-Ansariyah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan diri beliau untuk dinikahi. Jika memang ada nilai-nilai kebaikan yang bisa disuppортkan untuk dakwah Nabi, maka direspon dengan turunnya ayat ini. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, ya, tafsir At-Tabari atau Jami' Al-Quran di jilid yang ke-12 halaman 29. Kenalkan, saya Sofi, asal dari Kebumen. Di sini saya mau menanyakan kepada Ustazah, sepupu itu sebenarnya mahram nggak ya Ustazah untuk kita? Soalnya saya pernah mendengar bahwasanya dia itu mahram untuk kita. Ada juga pendapat lain yang pernah saya dengar juga kalau bahwasanya dia itu bukan mahram untuk kita. Lalu kira-kira bagaimana Ustazah? Mohon penjelasannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Tadi beliau menanyakan apakah sepupu termasuk mahram buat kita atau bukan. Karena memang di beberapa adat atau beberapa komunitas mengharamkan ya atau melarang pernikahan antara sepupu dengan sepupu. Khususnya pernikahan antara seorang anak perempuan dengan sepupu laki-lakinya dari jalur ayah, gitu ya. Nah, di sini tentang mahram dari jalur nasab sebetulnya sudah jelas sekali dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 22 dan 23. Di sana sama sekali tidak ada penyebutan tentang sepupu. Dan yang menjadi mahram bagi seorang wanita dari jalur nasab yang pertama adalah ayah kandungnya, kemudian sampai ke atas ya, ayah kandung, kakek, buyut dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua kakek dari jalur ibunya atau ayahnya ibu ya, sampai ke atas lagi. Lalu kemudian yang ke bawah furuknya adalah yang menjadi mahram bagi seorang perempuan adalah anak laki-lakinya, ke bawah cucu dan lain sebagainya. Lalu kemudian ke samping ya, abang, baik itu sekandung, sebapak seibu, atau abang yang seayah beda ibu, atau abang yang seibu beda ayah. Begitu juga paman kandungnya, yaitu adik atau kakak laki-laki dari ayahnya atau ibunya, bukan ipar dari ayahnya atau ibunya. Yang menjadi paman paman yang menjadi mahram bagi kita adalah seorang laki-laki yang punya hubungan darah dengan ayah kita atau ibu kita, bukan iparnya ayah, bukan iparnya ibu, tapi abangnya ayah atau abangnya ibu, adik laki-lakinya ayah atau adik laki-lakinya ibu. Ini yang menjadi mahram mu'abbad atau laki-laki yang tidak boleh kita nikahi selama-lamanya. Ada juga kemudian anak dari abang atau mbak kita. Jika misalnya kita punya abang kandung gitu ya, atau punya mbak, baik itu yang seibu atau seayah, lalu kemudian mereka punya anak laki-laki dari abang atau mbak ini disebut juga dengan keponakan kandung. Nah, di sini keponakan kandung adalah mahram buat kita. Memang banyak sekali penyebutan untuk keponakan ya. Seperti misalnya kalau teman kita melahirkan anak, kita bilang saya mau menengok anak dari teman saya mau menengok keponakan saya. Nah, ini keponakan dalam arti majazi, bukan hakiki. Karena sesungguhnya yang menjadi ponakan kita adalah anak dari mbak kita atau abang kita, dan dialah yang menjadi mahram kita. Sementara sepupu ini bukan mahram. Kita boleh menikah dengan sepupu kita sendiri, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menikahi sepupu beliau, yaitu Zainab bintu Jahsh. Beliau menikah dengan sepupu beliau sendiri, maka sudah jelas di sini bahwa pernikahan antar sepupu dalam syariat ya, dari sudut pandang fikih ini tidak dilarang. Jikapun memang ada yang melarang di beberapa adat, ya ini masuk dalam ranah hukum adat, bukan ranah hukum fikih. Karena dalam fikih pernikahan antar sepupu itu tidak diharamkan dan dibolehkan. Demikian jawaban dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya, saya dekat dengan sepupu saya dari keluarga ayah. Kami pun mencari tahu untuk hubungan kami ini. Saya mengikuti kajian dan saya nanya-nanya ke ustadz-ustadz pada saat saya kajian. Ternyata boleh kalau berhubungan atau menikah dengan sepupu. Akhirnya kami berdua memberanikan diri untuk bicara ke orang tua. Orang tua saya tidak mengizinkan
atau tidak merestui. Sedangkan saya terangkan itu boleh dari agama dan kami sudah cari tahu juga sebelumnya. Tapi ternyata orang tua tetap tidak mengizinkan, sampai bicara sudahlah jangan bawa-bawa agama. Sedangkan saya yakin bahwa kita hidup dengan pedoman yaitu agama. Saya harus bagaimana Ustaz, bagaimana hukumnya menikah tanpa restu orang tua dengan permasalahan tersebut? Kalau saya menikah dengan tanpa restu orang tua, bagaimana, siapa yang akan menjadi wali nikah saya? Jazakallah khair, semoga dipahami Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, jemaah, ada aja ya kehidupan ini penuh dengan ujian. Ada yang mengatakan tadi jangan bawa-bawa agama. Gimana nggak dibawa agama ini? Mati yang dibawa apa? Duit. KTP yang dibawa. Nggak dibawa tuh KTP. Kita kalau mati KTP, paspor ya. Apa kira-kira kalau mati orang tuanya dikasih ini paspor bapak, KTP bapak, nanti bapak kalau mau ditanya malaikat apa? Nggak ada. Yang dibawa apa? Agama yang dibawa. Cuma memang bagaimana kita menyampaikan. Kadangkala ada orang yang nggak bisa paham tentang agama kita ini. Berkaitan dengan menikah dengan sepupu. Di surat An-Nisa ayat 22-23 insya Allah. Di situ dijelaskan tentang siapa sih mahram. Siapa sih mahram. Coba lihat ya, Fatimah binti Muhammad SAW. Itu menikah dengan siapa? Menikah sama Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Sepupunya Nabi SAW. Sepupu menikah sama keponakan sepupunya. Artinya anak sepupunya. Bukan sama sepupu, sama anak sepupunya. Karena memang bukan mahram mereka itu. Nah, kemudian yang kedua, Nabi SAW pernah melamar Ummu Hani, sepupunya Nabi SAW. Tapi Ummu Hani merasa dia udah tua ya, dia banyak anaknya, nggak ingin ngerepotin Nabi SAW ya. Dia menolak. Jadi sebenarnya nggak ada masalah nikah sama sepupu. Hanya saja di beberapa daerah di Indonesia ini ada yang menganggap itu tabu. Karena dalam pandangan mereka sepupu itu mahram. Dan ini pandangan yang salah. Tradisi budaya itu diterima oleh agama selama tidak bertentangan dengan agama. Karena kalau sepupu dijadikan mahram maka terjadi perbuatan mengharamkan yang dihalalkan dan menghalalkan yang diharamkan. Bagaimana mengharamkan yang dihalalkan? Ya memang halal untuk dinikahin, kenapa diharamkan? Kalau bicara menghalalkan yang diharamkan, seharusnya mereka nggak boleh berduaan. Nggak boleh safar ditemenin sama sepupunya, nggak boleh. Karena bukan mahram. Terus gimana solusinya? Jadi yang pertama solusinya itu ya berusaha kita untuk menjalin komunikasi yang baik sama orang tua. Terus kalau alasan orang tua itu hanya masalah yang tadi disebutkan, Anda rasa alasan itu masih bisa diperbaikin dari orang tua. Seorang perempuan itu ketika orang tuanya tidak mau menikahkan, padahal laki-laki yang melamarnya ini soleh, ini syaratnya. Agamanya baik, akhlaknya mulia. Terus gimana Ustaz? Dan orang tua nggak mau. Kalau masih ada pilihan lain, ya mungkin pilihan lain lah. Daripada anti harus menikah, kemudian nanti ribut sama orang tua. Tapi kalau anti tetap ingin menikah, maka yang harus dilakukan adalah berangkat ke pengadilan agama. Di sana itu ada firm mengajukan wali al-adl. Ada wali yang menghalangi anaknya menikah tanpa alasan yang sesuai dengan syariat. Maka berangkat ke sana. Ajukan itu kepada hakim, kepada pengadilan. Nanti pengadilan akan panggil orang tua. Ketika orang tua memang tidak mau datang, atau ketika datang nanti akan dimediasi, sehingga akan ketemu titik temu. Kalau enggak, nanti hakim itu bisa memindahkan perwaliannya. Dari bapak dikasihkan kepada yang lainnya. Turun walinya itu. Karena bapaknya tidak berhak menjadi, bukan tidak berhak menjadi wali ya, karena menghalang-halangi anaknya untuk menikah.
Maka itu menjadi solusi. Hanya saja Anda sampaikan tadi, kalau bisa kita tidak ribut sama orang tua, itu akan lebih baik. Tapi kalau tetap mau menikah, maka solusinya adalah berangkat ke hakim. Ingat, bukan berangkat ke ustadz, bukan berangkat ke penghulu. Karena banyak orang-orang berangkat ke ustadz, ini wali hakim. Bukan, ustadz bukan wali hakim. Penghulu pun bukan wali hakim, kecuali yang sudah diputuskan oleh yang namanya nanti KUA resmi ya, secara resmi, atau nanti ke pengadilan agama. Itu menjadi solusi. Dan Anda masih ingat Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, pernah beliau itu dia di Saudi Arabia menganjurkan kepada gadis-gadis yang sama bapaknya dihalangi menikah untuk berangkat ke pengadilan. Karena ada orang tua yang melihat anaknya ini ya sudah waktunya menikah, ada yang melamar tapi sang orang tua tidak mau, kadang-kala alasannya nggak jelas gitu loh. Maka mereka berangkat ke hakim untuk diselesaikan masalahnya. Terus apakah itu tidak dikatakan durhaka? Enggak, jamaah. Enggak. Pernah ada seorang perempuan di masa Nabi SAW datang menjumpai Nabi SAW. Dia itu dikawinkan sama bapaknya dengan sepupunya. Ini sama sepupunya. Iya. Sama anak pamannya. Kalau antum mungkin membaca, Ustadz katanya kalau nikah sama sepupu itu nanti anaknya yang lahir kena penyakit ini itu macam-macam, nggak benar. Nabi SAW telah Allah Azza wa Jalla, afwan, Allah Jalla Jalla telah menghalalkan menikah dengan sepupu. Allah menghalalkan hal itu. Dan itu boleh, nggak ada masalah. Dan Nabi mempraktekannya. Nih, anak perempuan datang kepada Nabi SAW. Laporan dia. Bapakku menikahkanku tanpa keridhaanku dengan sepupu. Akhirnya Nabi SAW memanggil orang tuanya. Mengatakan kalian jangan paksa anak kalian untuk menikah dengan orang yang dia tidak sukain. Yang dia tidak ridhain. Akhirnya setelah Nabi menjelaskan hal itu, perempuan ini mengatakan, ya Rasulullah, aku hanya ingin orang-orang laki-laki itu tahu bahwasanya kita itu juga punya hak anak perempuan. Maka aku telah menerima pernikahan yang ayahku inginkan. Subhanallah. Jadi seperti itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Bagaimana hukum menikahi sepupu masih satu kakek dengan kita? Boleh, tak masalah. Apakah yang adik-beradik itu mak kita atau ayah kita, atau mak kita dengan ayah saya, adik-beradik dengan mak dia, berarti sepupu. Nikah saya sama dia, boleh. Ayah saya adik-beradik dengan ayah dia, ayah saya dengan ayah dia adik-beradik, boleh. Atau emak dia dengan emak saya, boleh. Lain adat lain. Kalau adat saya, kalau ayah dengan ayah itu namanya saudara sewali. Kalau emak dengan emak baru dia sepupu. Tapi orang sekarang semua pakai sepupu. Boleh, tak jadi masalah. Di daerah ada yang berpendapat tidak boleh apabila sepupu tersebut anak dari saudara laki-laki ayah. Sedangkan kalau anak dari saudara perempuan boleh. Apa pula tak boleh? Minta saya dalilnya Pak Ustaz, ayat Al-Quran. Tulis. Kalau ayah kita adik-beradik mau nikah kita, apakah tak boleh? Maka ini ayatnya. Surat Al-Ahzab ayat 50. Ingat, Al-Ahzab ayat 50. Wa banati ammika, wa banati ammika, anak perempuan dari pakcikmu. Ayah saya punya adik laki-laki, punya anak perempuan, anak pakcik saya. Boleh saya nikah dengan dia? Al-Ahzab ayat 50. Apa tak boleh? Boleh saya nikah dengan perempuan sekampung Pak Ustaz? Tak boleh, kebanyakan. Demikianlah dunsana keseronyo laki itu cuba dengarkan dari berbagai macam ustaz, artinya ndak cik dua sumber yang kita dengarkan. Bahasanya dalam agama Islam menikah dengan sepupu itu hukumnya halal dan ada dalilnya, dan malah contohnya pun langsung Rasulullah yang melakukan. Assalamualaikum. Bagi kita bahasannya nikah badun sana yang salamuko dapat hukuman. Apakah adik kita
Allah berbuat zalim terhadap masyarakatnya karena secara agama Islam yang mereka kerajokan, yang mereka lakukan tidak melanggar hukum dari Allah, hukum dari agama. Mungkin dalam adai betul dilanggar, tapi kita tahu adai bersandi sarak bersandi kitabullah. Adai berbuih sentak dalam pengertian bisa dibuka dan sarak berbuih mati. Artinya harus mengikuti aturanan Allah Jalai, Al-Quran dan Sunnah. Mari kembali mengajak dan sanak saudaranya agar kita bisa lebih memahami tentang tatanan dan jalannya adai yang terjadi di negari kita tersebut. Kita bangga punya adai istiadat yang kuat. Tentu dalam hal itu apa salahnya kita untuk melakukan pembahasan-pembahasan karena alamlah berkembang berbeda. Mungkin dalam hal itu dulu larangan itu terjadi karena agar kita bisa berkembang biak lebih laweh bisa jadi. Mari ambo tunggu komentar di sana untuk memberi masukan kepada kita bersama tentang hal-hal yang terjadi di ranah kita, ranah Minang, terutama tentang adiknya dengan agama Islamnya. Terima kasih atas segala perhatian di sana. Mohon maaf atas segala kekurangan dari ambo. Sampai berjumpa balik kita di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.